Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Haji Hadi Sunyata, SOSMM, dosen mata kuliah Manajemen Koperasi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jasa Anggana, Kabupaten Garut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam ujung kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau lebih dikenal dengan PDD UKT PT di bagian pembelajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah salah satu pemenuhan persyaratan mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen koperasi ini, saya menggunakan metode tatap muka dan daring. Disertai diskusi interaktif sebagai proses umpan balik mahasiswa dengan pengajar. Di akhir pembelajaran diberikan tugas sebagai evaluasi pemantapan hasil pembelajaran. Nilai hasil pembelajaran diberikan dengan persentase sebagai berikut. 1. Nilai kehadiran sebanyak 10%. 2. Nilai tugas sebanyak 20%. 3. Nilai UTS sebanyak 30%. 4. Nilai UAS sebanyak 40%. Dengan nilai tambah dari partisipasi aktif mahasiswa. Tujuan pembelajaran mata kuliah manajemen koperasi adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan dalam mengelola koperasi secara efektif dan efisien. Di antaranya, 1. Memahami konsep koperasi. 2. Mengelola koperasi. 3. Meningkatkan kinerja koperasi. 4. Mengembangkan keterampilan manajerial. 5. Menerapkan prinsip-prinsip etika dalam mengelola koperasi. Hasil apa yang dapat dipetik atau diberikan adalah mahasiswa mampu menjadi manajer koperasi yang kompeten dan efektif dalam mengelola koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Berikut cuplikan singkat dari pembelajaran di kelas secara interaktif dan dengan mahasiswa, dipersilakan. Baik, gimana? Sudah siap untuk perkuliahan? Siap. Oke. Baik, dipimpin doanya untuk memulai perkuliahan ini. Sebelum mulai, apa baiknya kita berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berdoa kita memberikan atau meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, karena tampaknya kita bukan siapa-siapa, manusia tanpa daya dan upaya. Jadi kita harus selalu memohon perlindungannya, pertolongannya, biar dilancarkan dan dimudahkan. Baik ya, pertemuan kita kali ini akan membahas, pertemuan 9 akan membahas tentang manajemen pemasaran koperasi. Di sini ya, sesuai dengan yang terlihat oleh Anda, 1. Pengantar, 2. Strategi pemasaran koperasi, 3. Kerjasama lokal dan luar negeri, 4 adalah pemasaran melalui media sosial. Kita lanjut ya. Nah, di sini seperti Anda lihat bahwasanya Philip Kotler menyatakan bahwasanya manajemen pemasaran merupakan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, mempertahankan. Tentunya harus menyenangkan, karena proses pemasaran itu kalau tidak menyenangkan dia akan buntu.
Tapi kalau menyenangkan, dia akan berlanjut. Jadi kunci sukses pemasaran itu adalah menyenangkan. Seperti sini kan, maka tujuan organisasi akan tercapai. Organisasi apa? Ya apa aja. Bisa koperasi, bisa lembaga. Yang penting itu ada namanya organisasi. Oke ya, sebelum kita lanjut, saya ingin tahu dulu mengapa dalam pemasaran itu harus diadukan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Siapa yang ada yang tahu? Izin Pak. Oke, silakan. Nama saya Pak Bima Rahman. Ya. Izin menjawab. Yang pertama analisis, yaitu mengkaji kondisi pasar, konsumen, dan pesaing untuk memahami peluang dan tantangan. Lalu yang kedua ada perencanaan, menyusun strategi dan pemasaran, termasuk penempatan target pasar, positioning, bauran pemasaran, termasuk atau 4P. Yang selanjutnya ada pelaksanaan, mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata seperti promosi, distribusi, dan penjualan produk. Lalu yang selanjutnya ada pengawasan, yaitu mengevaluasi hasil pemasaran dan melakukan perbaikan jika diperlukan agar tujuan suatu organisasi tercapai. Oke ya, terima kasih ya. Tepuk tangan buat teman Anda. Nah, itu ya. Jadi, ketika pemasaran itu berjalan, ya, harus ada analisis dulu. Baru ke perencanaan, baru ke pelaksanaan. Dan akhirnya apa? Ke pengawasan. Apa gunanya pengawasan? Untuk memastikan apa yang diinginkan oleh organisasi atau koperasi itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, nanti kalau misalnya sesuai, lanjutkan. Kalau tidak sesuai, evaluasi. Makanya di organisasi itu dibutuhkan evaluasi, baik per bulan, triwulan, semester, atau tahunan. Itu gunanya untuk apa? Mengevaluasi hasil dan kinerja itu gimana? Apakah baik? Apakah buruk? Apakah stagnan? Apakah menurun? Ya itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini secara umum pengertian pemasaran itu adalah berpindahnya hak milik, barang, atau jasa terhadap orang lain. Jadi ketika kita bicara tentang pemasaran akan dibilang sukses ketika barang yang dibeli atau jasa yang diinginkan sudah digunakan atau sudah di tangan. Kan ada istilah, saya udah pesen tapi belum, uangnya udah belum. Itu kemungkinan bisa jadi, bisa tidak. Makanya ada istilah di sini, kalau dalam pemasaran tuh ketika mau pesan harus ada DP. Betul nggak? Kita semua kalau ada pesan mesti DP dulu. Gunanya untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya sudah pasti mau beli, sudah pasti mau menggunakan jasa kita. Karena apa? Kalau sudah DP masuk, orang berpikir DP nggak masuk ya, membaik deh rugi. Karena biasanya ada pengembaliannya itu nggak full, karena ada konsekuensi. Makanya pemasaran yang baik itu memastikan DP heula we. Sama seperti sales motor, mobil. Kalau kita mau beli, Pak, udah Bapak DP aja dulu lah, 1 juta 2 juta lah, nggak apa-apa. Yang penting ada SPK. Kan sama. Ketika sudah DP, kemungkinan besar 90% akan jadi. Tapi kalau nggak ada DP, kemana aja. Betul yang saya katakan nggak? Kan gitu bebas, udah belum apa-apa, belum ada ikatan. Tapi kalau sudah terikat, maka kemungkinan besar dia akan membeli, menggunakan jasa kita. Nah, di sini kegiatan pemasaran itu dimulai daripada perencanaan produk, kemudian memproduksi dan menyalurkan produk atau jasa ke tangan konsumen. Di sini kalau kita bicara koperasi,
apa yang dibutuhkan oleh anggota. Kalau koperasi kan gitu, anggota dulu, terus sesudah pemenuhan anggota baru ke masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anggota koperasi itu yang harus dipenuhi, karena itu sudah pasti. Kalau belum pasti, apa saja diadakan, tapi kemungkinan dibeli atau digunakan akan lama. Ya. Nah, di sini juga keberlangsungan koperasi hanya akan dirasakan jika koperasi harus memiliki keunggulan dan para anggota mampu mempertahankan keunggulan serta berpartisipasi. Nah, di sini kalau di koperasi itu ada yang namanya anggota aktif dan tidak aktif. Yang aktif ya tadi memberikan sumbangsi terhadap koperasi. Dengan apa? Dengan membeli produknya, dengan menggunakan jasanya. Kalau yang pasif, dia hanya sebagai anggota saja. Kan mending pilih mana? Aktif apa tidak aktif? Aktif. Sama saya bagi contoh, kan kalau di toko-toko kan selalu ada member ya, ada kartu anggota. Kartu anggota itu memberikan apa? Kelebihan, potongan harga, diskon, betul nggak? Makanya orang akan tertarik karena ada potongan, ada keuntungan lain yang dapat ketika kita menjadi anggota. Nah, sama ketika kita menjadi anggota aktif, kita mendapatkan keuntungan apa? Berupa SHU yang besar. Karena di koperasi itu ada namanya SHU. SHU itu apa? Sisa hasil usaha. Kalau aktif anggotanya, berarti dia dapatnya banyak karena dia menggunakan jasa koperasi dan juga membeli produk koperasi. Tapi kalau pasif, dia hanya sebagian. Makanya Anda di sini aktiflah ya, dari segala hal. Tapi yang positif, jangan yang negatif. Jadi jangan mentang-mentang padi, wah banyak kegiatan, tapi tidak positif. Jangan salahkan saya. Saya kan memberikan anjuran yang positif. Nah, di sini juga diberitakan bahwasanya koperasi dapat bersaing dengan organisasi lain dalam hal anggota, modal, pelanggan. Semakin besar anggota, maka semakin besar peluang untuk menghimpun dana. Dari apa aja menghimpun dananya? Dari apa aja? Simpanan pokok, simpanan wajib. Dan itu menjadi keuntungan buat koperasi. Ketika itu terhimpun, maka menjadi modal. Ditambah dengan di luar anggota, yaitu konsumen atau pelanggan. Ketika koperasi itu membuka usaha, menjual jasa. Ya. Tapi di sini adalah koperasi harus mendapatkan kelebihan khusus yang tidak diberikan oleh perusahaan lain atau koperasi lain. Kan kita selalu pengen pada umumnya konsumen itu pengen barang bagus, betul nggak? Tapi pengen harga murah. Itu sudah jadi lumrah karena kepengennya yang terbaik buat dirinya, barang yang bagus, harga murah, benar nggak? Tapi kan dalam perniagaan tuh keseimbangan.
barang bagus, harganya pasti bagus. Barang tidak bagus, kemungkinan harganya murah. Yang penting adalah tadi, ketika kita atau koperasi memberikan pelayanan, memberikan nilai terbaik, maka pelanggan atau anggota akan puas. Nah, untuk mencapai itu semua, ada yang namanya strategi pemasaran. Di sini, satu, pendekatan komoditi, yaitu mempelajari teknik, ya, seluk-beluk barang yang dirasakan oleh pembeli, seperti kualitas barang, harga, merek, atau periklanan. Kadang kita membeli barang tuh kadang pengaruhnya ada merek, betul nggak? Atau iklan. Kita membeli karena kegoda iklan, betul nggak? Kan seperti gitu. Atau memang kualitasnya yang bagus. Terus kelembagaan, ya, di mana itu memberikan suatu pemasaran itu bagaimana kita bisa memangkas waktu dan biaya. Jadi dengan cara apa? Kita kerjasama dengan lembaga lain untuk memasarkan produk atau jasa kita. Koperasi punya produk, pasarkan ke lembaga lain, buat MOU, maka dengan cepat semua barang itu digunakan oleh klien kita. Karena sudah MOU. Beda tadi, kalau kita misalnya satu-satu pasarkan, berarti jual langsung di toko, apa di swalayan, koperasi punya barang titipkan ke swalayan, bisa aja. Tapi itu tidak terpaku dan mati, kepastiannya belum tentu, bisa beli bisa tidak. Tapi kalau kita sudah kerjasama dengan lembaga, maka lembaga itu biasanya akan memakai produk koperasi itu karena sudah ada ikatan kerjasama. Yang ketiga, fungsional. Jadi kalau koperasi ingin memaksimalkan semua potensi, maka semua pemasaran itu harus dilakukan, baik lembaga atau bukan lembaga. Karena konsumen itu beda tingkat. Jadi semua diasir, semua dipenuhi, dan mati promosi terus-menerus digalakan, baik lembaga atau perorangan. Jadi hasilnya akan lebih baik lagi, karena tidak hanya satu sumber, tapi lebih daripada satu sumber. Nah, di sini juga selain tadi, juga koperasi itu harus kerjasama dengan koperasi yang lain, karena ada istilah koperasi itu nggak bisa serba sendiri, ada keterbatasan. Seperti kita manusia ada keterbatasan. Sama, Anda memakai baju, memakai tas, apakah Anda buat sendiri? Tidak, Anda butuh orang lain. Betul? Butuh penjahit menjadikan baju, baru kita pakai. Butuh pabrik sepatu untuk kita pakai. Jadi butuh orang lain. Sama, organisasi pun sama. Ketika ingin besar dan berkembang, perlu menjalin kerjasama. Dengan kerjasama, apa yang didapatkan? Waktu dan biaya bisa kita tekan. Benar nggak? Karena dua kegiatan, satu proses. Kalau nggak kerjasama, masing-masing berproses. Berarti waktu dan biaya bisa kita tekan. Itulah fungsinya kerjasama. Nah, di sini juga dijelaskan manfaat kerjasama adalah meningkatkan daya saing, memperluas pasar,
memperluas tawar-menawar, meningkatkan efisiensi operasional. Ya, jadi dengan kerjasama yang baik, koperasi dapat berkembang pesat, menjadi kuat dan memberi manfaat yang besar bagi anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini selain yang tadi, koperasi pun harus memanfaatkan peran pemasaran media sosial. Nah, di sini saya memberikan tugas kelompok ya untuk membahas ini semua. Jadi hal apa yang digunakan atau diperlukan oleh koperasi dalam meningkatkan volume penjualan ya, untuk membuat koperasi itu berkembang pesat ya. Saya kasih waktu 20 menit aja ya untuk berdiskusi, nanti hasilnya kita bahas. Baik ya. Izin Pak, Oke. saya Pendidikan Rohman dari kelompok 1. Izin memaparkan tentang pemasaran melalui media sosial hasil dari kelompok kami yang akan kami gunakan, yaitu TikTok. Kenapa TikTok? Yang pertama, TikTok itu bukan hanya tempat scroll aja, yang dimana TikTok itu yang pertama kita bisa membuat edukasi itu bisa berupa apa itu koperasi, kelebihan, yang selanjutnya ada promosi itu sendiri bisa kelebihan koperasi dan lain-lain. Yang kedua ada banyaknya anak muda dan usia produktif di TikTok. Kenapa di TikTok itu banyak usia muda yang kemungkinan besar menjadi target pasar untuk koperasi. Yang ketiga ada algoritma tentang TikTok itu sendiri, di mana algoritma TikTok video pendek yang menarik bisa menjadi viral. Yang selanjutnya ada karena TikTok bekerja sama dengan marketplace, bisa jadi untuk mendagangkan barang dan jasa yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri, Pak. Sekian dari pemaparan kelompok. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Baik ya, kelompok yang lain, silakan. Silakan. Menurut kelompok kami, strategi pemasaran koperasi yang melalui media sosial yang berkaitan itu karena dapat mengedukasi masyarakat dan calon anggota tentang koperasi, meningkatkan citra dan kepercayaan publik serta menyebarluaskan kegiatan koperasi. Kontennya itu bisa berupa jenis edukasi, video edukasi yaitu tentang bagaimana koperasi secara simpel dan jelas, profil koperasi dan testimoni dari anggota. Oke, ya. Tepuk tangan buat kelompok ini. Baik, yang terakhir kelompok 3. Pak, Ya. kalau yang kelompok 3 lebih ke Instagram. Kenapa? Karena mungkin yang saya rasakan itu Pak, kebanyakan Instagram itu digunakan oleh semua orang, sama halnya seperti TikTok, beda dengan Facebook. Jadi mungkin itu alasannya kenapa. Jadi pemasaran media sosial koperasi yang baik di Instagram adalah upaya memperkenalkan koperasi dan produk-produk secara digital. Namun bukan hanya sekedar memasarkan doang, tapi memberikan konten-konten yang edukasi terkait koperasi itu sendiri. Kemudian memberikan setiap penjelasan terkait kegiatan-kegiatannya seperti apa. Mungkin dari kelompok kita sekian. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Nah, di sini saya ingin memberikan tadi sama seperti Anda. Jadi pentingnya pemasaran media sosial itu adalah poin pertama, meningkatkan brand. Jadi semakin barang dipasarkan oleh berbagai media, maka konsumen itu
akan tahu. Betul nggak? Kan kita beli karena apa? Tahu. Awalnya tahu dan ingin mencoba. Akhirnya apa? Ketagihan. Beli lagi dan beli lagi. Jadi brand ketanam. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Kayak tadi, semakin banyak orang terlibat, semakin media banyak terlibat, maka semakin besar potensi untuk pemasaran koperasi. Kayak tadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Semakin banyak yang memasarkan, maka semakin besar kemungkinan barang itu akan laku. Jasa itu akan dipakai. Ada istilah dalam pemasaran itu terus menerus sampai konsumen lelah dan membeli. Yang ketiga, meningkatkan lalu lintas situs web. Semakin banyak lalu lintas pemasaran, maka semakin kita juga semakin tahu. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Tentunya semakin banyak media sosial kita gunakan, semakin dipasarkan, maka akhirnya apa? Kita tinggal menunggu penjualan, menunggu hasil. Kan sama seperti petani. Petani nanam dulu, akhirnya berbuah dan memetik hasil. Sama. Kita juga berupaya apa? Pasarkan dulu semua media kalau bisa. Akhirnya apa? Kita tinggal menunggu hasil. Yang selanjutnya adalah efisiensi biaya. Sama seperti saya sedikit mengulas tentang KDM. Dulu biaya promosi untuk gubernur itu sekian, tapi dengan KDM, dengan timnya bisa dipangkas. Kenapa? Efisiensi. Benar nggak? Nah, itulah. Ya. Jadi kunci daripada pemasaran itu poin ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita dengan pelajaran atau mata kuliah ini, Anda jadi tahu. Yang tahu semakin tahu. Yang belum tahu menjadi tahu. Oke? Ada istilah malu bertanya, sesat di jalan. Jangan sampai kita seperti itu. Orang sukses terus berproses. Orang sukses tidak pernah puas. Yang ada adalah kematian yang membuat kita berhenti berproses. Itu saja yang ingin sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Baik ya, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Karena segala sesuatu itu harus punya manfaat, punya nilai, punya value. Orang yang sukses adalah selalu berproses, selalu menghasilkan value. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah manajemen koperasi pada program studi manajemen S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Kabupaten Garut. Semoga menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.